Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Melaulandari dengan NIM 1930101090 dengan jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Berikut ini video praktek mengajar Ana yang beralokasikan di kelas 10 E7 Mandua Kota Payakumbuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, untuk ketua memimpin. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Oke, di sini sudah sarapan apa belum? Sudah. Oh, belum? Ada yang belum? Ayo, kenapa? Hah? Oke, untuk baiknya sebelum kita berangkat sekolah, alangkah baiknya kita sarapan terlebih dahulu, karena apabila kita tidak sarapan, pasti kita akan lapar dan ngantuk kan? Tidak Jadi, fokus. nah, itu. Jadinya sewaktu belajar itu tidak fokus. Nanti pasti ada rasa sakit, lapar, dan yang lainnya. Oke, untuk selanjutnya diperbaiki ya, harus sarapan terlebih Dahulu. Oke. Untuk selanjutnya Ibu ambil absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Oke, yang pertama Adinda Siti Syarah. Kedua Aiska Alia Farhana. Anissa Elma Putri. Atika Azahwa. Aileen Fazila. Azifatul Husni. Patricia Adela. Cindy Febri Putri. Elsa Mulyanda. Fatia Azakia Arizon. Febri Selwaldi. Habibah Ikram. Hidayatun Aziza. Intan Triwahyuni. Keisha Innova. Lili Rahmatillah. Melani. Mulia Nur Faiza. Naifa Syahira. Naila Zahira Zahra. Nindi Aulia Putri. Sakit apa Nindi? Muntaber. Nurul Syahida. Sorry Koratu Aini. Rani Wulandari. Hadir, Bu. Salsa Rizkita. Cindy Claudia. Siti Aisyah. Suci Ramadhani. Sazalia Putri Solga. Umama Marsaniswa. Yuni Revita. Zakia Aini. Jadinya yang hadir cuma 33 orang ya. Dua yang sakit. Semoga teman yang sakit itu cepat sembuh ya, bisa bergabung dengan kita semua dalam proses pembelajaran. Oke. Udah siap untuk belajar? Sudah. Oke. Sebelum kita belajar, Ibu ingin mereview kembali pembelajaran sebelumnya mengenai apa?
kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri Rasul. Ada yang bisa lagi? Ayo. Febrisel, apa itu kemukjizatan? Mukjizat adalah hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan, tidak seperti biasanya dan melawan tantangan dengan selamat. Oke, ada yang lain bisa? Oke, jadi kemukjizatan itu adalah keistimewaan atau kehebatan yang diterima oleh Nabi yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contoh mukjizatnya? Mukjizat Nabi Muhammad? Al-Quran. Apa lagi? Nabi Ibrahim apa tuh? Oke, masih ingat ya pembelajarannya? Oke. Mukjizat itu terbagi atas berapa? Yang pertama? Oke, mukjizat hisi, mukjizat yang bisa jadi bisa dipahami ya materi yang sebelumnya? Bisa, Bu. Oke, untuk sekarang kita akan membahas mengenai kebenaran Al-Quran pada semua aspek, yang mana mengenai isi pokok-pokok kandungan Al-Quran. Sebelum kita memasuki mengenai isi pokok kandungan Al-Quran, Ibu menginginkan Ananda yaitu bisa menjelaskan mengenai tentang akidah dan juga menjelaskan mengenai ibadah dan muamalah serta menjelaskan macam-macam ibadah dan mengenai hukum, sains dan teknologi yang ada dalam isi kandungan pokok-pokok Al-Quran. Oke, kita masuk satu persatu ya. Yang pertama mengenai akidah. Oke, sebelum masuk pembahasan pertama, apa itu akidah? Kepercayaan atau keyakinan. Kepercayaan, keyakinan, apa lagi? Keimanan. Oke, kita bahas satu ya. Yang pertama akidah. Untuk pengertian akidah ini terbagi atas dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Kita buka satu persatu ya. Yang pertama, secara etimologi atau secara bahasa, akidah artinya kepercayaan atau keyakinan. Dan juga kita lihat dalam bentuk kata jamak akidah yaitu akaid, dan juga disebut dengan istilah keimanan. Apabila orang yang berakidah dan juga disebut dengan orang yang beriman, itu secara bahasa. Oke, secara istilahnya yaitu sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan dan dilakukan dalam bentuk amal perbuatan. Itulah pengertian akidah secara istilah. Oke, untuk dua ini sudah memahami? Yang pertama, akidah itu secara bahasa adalah kepercayaan atau keyakinan. Dan juga di dalam istilah itu mengatakan suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan dan dilakukan dengan amal perbuatan. Oke. Dan juga akidah Islam itu adalah keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber Al-Quran, hadis. Karena seseorang yang menyatakan diri berakidah Islam tidak cukup hanya mempercayai dengan keyakinan dalam hatinya, tetapi harus menyatakan dengan lisan dan harus mewujudkannya dalam suatu perbuatan amal soleh. Oke, itulah pengertian akidah. Jadi, inti pokok ajaran akidah Islam adalah masalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah itu
wajib meyakini kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang tidak meyakininya berarti orang kafir. Dan apabila meyakini adanya Tuhan selain Allah dinamakan musyrik. Dan juga dalam akidah bisa kita lihat, yaitu kita harus meyakini rukun iman. Ada berapa rukun iman? Apa yang pertama? Percaya kepada Allah. Kedua? Ayo, pertama apa? Percaya kepada Allah. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan. Yang keempat, percaya kepada Rasul. Yang kelima, percaya kepada Nabi. Yang keenam, percaya kepada buruk manusia. Itulah yang harus kita yakini ataupun yang kita percayai. Oke, untuk akidah sudah paham? Oke, untuk ayatnya tentang pokok-pokok ajaran akidah Islam, yaitu terdapat salah satunya terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Ayo coba baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan kita lihat ya, katakanlah Muhammad ialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah pun tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Itulah salah satu contoh surat dalam pokok ajaran akidah Islam. Oke, ada yang ditanyakan? Ayo, sudah paham? Apa tadi secara bahasa akidah? Kepercayaan atau keyakinan. Oke, bisa dipahami mengenai akidah? Bisa. Kita lanjut ya. Mengenai ibadah dan muamalah. Oke, pertama ibadah itu kita lihat ya. Secara bahasa ibadah berasal dari kata abada, ya'budu, abada, ibadah, yang artinya mengabdi atau Menyembah. Secara istilah yaitu menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya, karena ibadah itu merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa, yang berhak disembah. Oke, apa contohnya ibadahnya? Sedekah. Oke, bisa dipahami mengenai ibadah? Bisa. Kita lanjut mengenai muamalah. Oke. Pertama, muamalah berasal dari kata amala, yu'amilu, muamalat, yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Karena bisa kita lihat dalam fikih, muamalah dimaknai dengan tukar menukar barang maupun jasa yang bermanfaat melalui proses jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan usaha lainnya. Apa contohnya? Berdagang, kayak misalnya contohnya Cindy jualan, dan Febrisel pembeli. Jadi ada transaksi antar jual beli. Oke, bisa dipahami mengenai muamalah? Bisa. Ada yang ditanyakan? Ibadah apa tadi yang pertama artinya? Tentang mengabdi atau Menyembah. Kalau muamalah apa? Saling berbuat, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Bisa dipahami? Sabu. Kita lanjut. Oke. Dan juga di sini ada Al-Quran yang menegaskan bahwasanya tujuan penciptaan dan manusia
terbagi atas dua. Yang pertama ibadah mahda. Oke, ibadah mahda itu ibadah dan tata cara tekniknya telah ditentukan secara ibadah ghairu mahda itu ibadah yang bersifat umum, tata caranya tidak ditentukan secara khusus. Oke, apa contohnya ibadah mahda tadi? Kalau ghairu mahda? Berbuat baik. Izin bentar ya. Ya, Bu. Tadi kan mengenai macam sifat ibadah. Pertama ibadah mahda yaitu ibadah yang telah ditentukan tata cara dan tekniknya. Yang kedua ibadah ghairu mahda yaitu ibadah yang bersifat umum. Apa contohnya? Berbuat baik. Berbuat baik. Oke, bisa dipahami mengenai macam-macam ibadah? Insya Allah. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya mengenai akhlak. Oke, apa itu akhlak? Perangai. Budi pekerti. Oke, Ibu Bakti ya. Pertama kita lihat pengertiannya secara bahasa, yaitu berarti perangai, tingkah laku, tabiat atau budi pekerti. Dan juga kata akhlak itu berjamak dari kata khuluq yang jadi untuk secara bahasanya artinya tingkah laku, tabiat ataupun perangai yang dilakukan oleh seseorang. Oke, secara istilah akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah lakunya sehari-hari. Oke, apa contohnya? Ayo akhlak. Sopan kepada guru. Sopan kepada guru, menghormati orang tua, saling membantu sesama teman. Apalagi? Berbicara sopan. Berbicara sopan. Banyak ya contohnya? Sudah tahu contohnya? Sudah. Oke, kita lihat ya. Al-Quran mengatakan yaitu sumber pokok ajaran Islam tentang akhlak mulia Oke, bisa kita lihat salah satunya yaitu contohnya yaitu Nabi Muhammad SAW adalah model atau suri tauladan. Karena Nabi Muhammad lah salah satu contoh yang dicerminkan ataupun dicontoh oleh manusia, yaitu mengenai perilakunya. Salah satunya menghormati orang tua. Karena Nabi Muhammad adalah suri tauladan kita. Apapun yang kita lakukan di dunia sudah disiarkan oleh Nabi Muhammad dan diajarkan. Oke, bisa dipahami mengenai akhlak? Oke, akhlak itu adalah suatu apa tadi akhlak? Kita lihat ya, untuk ayat yang menjelaskan mengenai akhlak yaitu terdapat dalam surat Al-Qalam ayat 4. Jadi wa innaka la'ala khuluqin azim. Oke, dan sesungguhnya engkau benar-benar budi pekerti yang luhur. Jadi salah satu contohnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Apapun yang kita lakukan baik di dunia dan di akhirat sudah ditentukan. Yang mana apapun yang kita lakukan harus yang baik dan yang buruknya harus kita buang ataupun kita tinggalkan. Oke, bisa dipahami mengenai akhlak? Bisa.
ketentuan atau dasar bagi umat manusia. Karena salah satu isi pokok ajaran Al-Quran ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, dan terang. Karena kandungan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran ada yang bersifat global, garis besar atau mujmal, dan ada yang bersifat rincian. Jadi hukum ini apabila orang yang berbuat keburukan pasti ada ganjarannya. Jadi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang hukum yang melakukan tindakan yang buruk. Seperti misalnya contohnya yaitu dalam hukum perkawinan, hukum waris, perjanjian ataupun hukum pidana. Apa contohnya dalam hukum pidana? Kayak mencuri, apa lagi? Membunuh, apa lagi contohnya? KDRT dalam pernikahan. Jadi apapun yang buruk yang kita lakukan di dunia sudah ada hukumnya terdapat dalam Al-Quran. Sudah ditentukan. Ini salah satunya ya. Ketentuan hukum dalam Al-Quran terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 105. Ayo, siapa yang ada buku paketnya yang mau baca? Ayo Aziza, coba bacakan. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil qainina khasima. Terjemahnya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Oke, jelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 105 bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai pedoman bagi umat manusia melakukan hal baik atau hal buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila kita melakukan keburukan sudah ada hukumnya. Oke, jelaskan? Jadi dalam isi pokok kandungan sudah dijelaskan mengenai hukum kita melakukan kejahatan ataupun keburukan. Oke, bisa dipahami? Bisa. Apa contohnya tadi hukumnya? Pidana, perkawinan, bisa dipahami? Oke, selanjutnya mengenai sejarah kisah umat masa lalu. Kemarin kita sudah mengetahui salah satu contoh kisah umat masa lalu ya, seperti kisah Nabi Muhammad yaitu menyebarkan agama Islam. Oke, kita bahas ya. Sejarah itu adalah sebuah ilmu yang menelusuri dan menempatkan peristiwa dalam waktu maupun ruang mengenai perkembangan manusia dari kita diciptakan sampai apapun yang kita lakukan di dunia dan di akhirat. Oke, kita lihat ya. Pada pembahasan sebelumnya, Al-Quran banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Sejarah atau kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tetapi kisah tersebut menjadi ibrah ataupun pembelajaran bagi umat Islam. Untuk sejarah itu bisa kita lihat yaitu dalam Quran surat Yusuf ayat 111. Oke, Elsa coba bacakan surat Yusuf ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun
Oke, ada yang mau baca lagi? Ayo, boleh? Coba baca. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Oke, makasih ya. Kita lihat ya dalam Quran surat Yusuf ayat 111 itu sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai Al-Quran. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oke, kita mengetahui apa-apa aja kitab yang diterima oleh nabi sebelumnya. Itu salah satu sejarah yang ada pada masa lalu. Apa saja yang pertama kitabnya? Kitab Al-Quran. Oke, Zabur ada apa? Taurat, Injil, Al-Quran, itu termasuk kitab pada zaman dahulu. Kayak kemarin kita membahas mengenai kemukjizatan, banyak kan contoh-contohnya? Kayak Nabi Musa ditelan, Nabi Nuh ditelan ikan. Nabi Musa membuat, Nabi Muhammad membuat, Nabi Sulaiman itu salah satu sejarah yang ada pada masa lalu, ada pada para nabi. Oke, bisa dipahami mengenai sejarah? Bisa. Kita lanjut. Sekarang dasar-dasar ilmu pengetahuan. Di dalam isi pokok kandungan, Al-Quran menekankan bahwasanya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting dalam meningkatkan peradaban manusia karena sebagai kalamullah. Al-Quran juga banyak mengandung ayat-ayat memuat pengetahuan dan teknologi. Karenanya Al-Quran sebagai kitab suci yang ilmiah. Karena pengetahuan dan teknologi yang tersirat dalam kandungan Al-Quran dapat dikembangkan ataupun digunakan kemaslahatannya dan kesejahteraannya hidup manusia. Salah satu contohnya dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayo, siapa yang sudah hafal? Ayo, coba bacakan Naila. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi
kawan-kawan, yang pertama kita lihat dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yaitu mengenai surat untuk membaca. Apabila kita sudah bisa membaca, pasti kita akan memahami apapun yang kita lakukan. Itu salah satu dalam ilmu pengetahuan. Karena bahwasanya Al-Quran itu juga menekankan betapa pentingnya membaca dalam upaya mencari dan menguasai ilmu pengetahuan. Itu salah satu pertama kita adalah membaca ilmu pengetahuan. Di sini sudah bisa membaca semua? Sudah. Itulah yang ada 6 pokok isi kandungan. Yang pertama mengenai apa tadi? Akidah. Yang kedua yang ketiga yang keempat yang kelima yang keenam jadi apapun yang kita lakukan mengenai akidah, akhlak, hukum, ibadah, pengetahuan sudah ada dituliskan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat manusia. Baik atau buruknya yang kita lakukan sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Jadi untuk surat pertama yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Bacalah dengan menyebut nama yang jadi bisa dipahami? Boleh Ibu bertanya mengenai yang Ibu jelaskan sekarang? Boleh. Oke, Ibu mau bertanya satu ya? Tazalia, apa itu akidah? Ayo. Betul kepercayaan akidah? Apa contohnya akidah tadi? Tauhid. Tentang ayo apa tadi? Tauhid tentang iman. Iman kepada rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, secara istilah apa itu akidah tadi? Ayo coba Aziza, coba bacakan apa itu akidah. Secara istilah. Secara istilah, akidah diartikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Oke. Akidah itu suatu keyakinan yang harus diyakini dengan sepenuh hati dan dilakukan dengan perbuatan. Oke. Apalagi yang pertanyaannya, ayo. Suci, coba bacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Betul. Oke, kita beri aplaus untuk teman-teman ya. Kita dapat Ibu simpulkan bahwasannya di dalam Al-Quran itu, dalam isi pokok kandungan Al-Quran itu sudah ada ketentuannya mengenai akidah, akhlak, ibadah, hukum, sejarah, ataupun tentang pengetahuan. Jadi kita sebagai umat muslim jadi pedoman yaitu Al-Quran. Apapun yang kita lakukan di dunia dan di akhirat sudah ditentukan. Jadi kita harus sering membaca Al-Quran karena Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bu, saya mau izin bertanya. Ya. Izin bertanya tentang seputar akhlak tadi, Bu. Apakah kalau tingkah laku yang buruk itu bisa dikatakan akhlak, Bu?
perilaku yang buruk-buruk misalnya itu bisa dikatakan. Akhlak ya, termasuk akhlak karena apapun yang kita lakukan yang buruk itu termasuk akhlak. Akhlak itu kebiasaan seseorang yang karena apapun yang kita lakukan kan tidak kita rencanakan karena langsung. Jadi kalau misalnya kita melakukan hal buruk, alangkah baiknya kita mengintrospeksi dulu, dan kalau misalnya sudah melakukannya kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah. Oke? Jadi ibu harapkan untuk hal yang buruk ditinggalkan. Oke, seperti kayak kita musuhan sama teman, setelah itu berkata bohong, berkata kasar, melawan sama orang tua, harus ditinggalkan. Apabila kita melakukan hal tersebut, cepat meminta maaf ataupun meminta ampun, karena nanti kita dapat dosa. Oke? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Ayo coba buka buku. Ada buku cetakannya semua? Jadi untuk tugas di rumah ada di halaman 64. Coba buka ya. Yaitu ada tugasnya, yaitu pertama tentang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.